Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat para jamaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang serba-serbi permasalahan terkait dengan zakat perdagangan ya. Zakat barang dagangan ya. Barang-barang dagangan. Kalau bahasa Arabnya adalah zakat urub tijarah ya. Zakat urub tijarah. Urut yang dari arab itu barang-barang dagangan. Tentunya secara gambaran kalau kita seorang pedagang ingin bayar zakat barang dagangan, yaitu ada hal-hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah ya untuk membayar zakat. Ini saya kasih gambaran awal aja agar kita tahu apa yang harus kita komponen-komponen yang harus kita ketahui ketika kita ingin bayar zakat barang dagangan. Untuk bayar zakat harus tahu pertama adalah jumlah nilai barang dagangannya ya. Jumlah nilai barang dagangannya. Barang dagangannya. Kemudian bukan cuma itu, dia harus tahu misalnya utang dia berapa. Ya ini karena ini nanti ada masalah khilaf masalah ini semua. Utangnya berapa? Dua. Yang ketiga adalah piutangnya berapa? Ini juga dia harus tahu ya. Nanti mengenai barang dagangannya pun nanti ada barang yang sudah siap jual, ada barang bukan stok, siap jadi, setengah jadi, barang setengah jadi, sama barang yang belum diolah sama sekali, yaitu bahan-bahan yang akan dijual tapi belum diolah sama sekali. Kali ini nanti beda-beda ya, tapi belum diolah sama sekali. Gampangnya begini, kalau saya misalnya bos properti, ada rumah siap jadi, ada baru setengah jadi, ada yang belum beli sama sekali, baru semen, baru tanah, baru paku-paku, tapi saya sudah beli semua. Ini semua barang dagangan, paham? Ini semuanya barang dagangan ya. Jadi harus tahu jumlah nilai barang dagangan, punya hutang berapa, piutang berapa, nanti ada masalah khilaf tentang masalah ini. Nah inilah kira-kira yang ada di benak kita nanti ketika kita ingin bayar, kita harus tahu tentang masing-masing ada permasalahannya ya. Baik, logika zakat barang dagangan. Logika barang dagangan ya. Atau logika barang dagangan adalah uang dalam bentuk barang. Dia uang sebenarnya tapi dalam bentuk barang. Karena barang ini kalau laku jadi apa? Jadi uang apa jadi kue? Kalau barangnya laku jadi apa? Jadi uang ya. Jadi barang dagangan itu adalah uang dalam bentuk barang. Karenanya pertama zakatnya nisabnya, maksudnya nisab haulnya ikut nisab uang ya. Nisab haul ya, kadar ikut uang ya. Tergantung kita mau uang atau emas dan perak. Kita mau ikut nisabnya ikut nisab perak, nisab emas, tapi yang
boleh ya, tapi yang kita kuatkan pada pertemuan lalu adalah nisab apa? Emas. Ya, jadi 85 gram atau pendapat 90 gram emas. Ada khilaf di kalangan para ulama. Haulnya sama, haul qamari kadarnya sama 2,5%. Kenapa? Karena dia uang dalam bentuk barang. Uang dalam bentuk barang. Kemudian karenanya juga nisabnya digabung dengan nisabnya nisabnya digabung dengan uang dan emas. Jadi kalau kita punya barang dagangan nilainya misalnya cuma 70 gram emas, tapi kita punya uang senilai 10 gram emas dan kita punya emas, ya gabung semua jadi kena nisab. Karena dia dianggap sama-sama duit. Sama seperti kita bahas tentang uang, kalau kita punya uang misalnya 40 juta, kita punya emas 50 gram, kena. Karena uang dan emas dianggap sama. Ini uang dalam bentuk duit, satu uang dalam bentuk emas. Ini uang dalam bentuk apa? Barang dagangan. Paham sampai sini? Paham ya? Ya inilah karenanya nisabnya haul atau kadar ikut uang atau emas ya. Karenanya ketika enggak cukup ya lawan tulisnya. Ketika barang laku berubah jadi uang, maka haul berlanjut. Misalnya saya punya barang dagangan nilainya 1 miliar. Kemudian di tengah jalan laku 500 juta. Uang tersebut jadi 500 apa? Juta. 500 juta ini haulnya berarti di tengah jalan maksudnya sudah setengah tahun. Jadi saya punya barang misalnya bulan Muharram. Kemudian nilai barangnya adalah 1 miliar. Nilai barang dagangan tersebut. Ternyata ketika bulan Ramadan, bulan ke-9, laku 500 apa? Juta. Berubah 500 juta, barang dagangan saya tinggal nilainya berapa? 500 juta. 500 juta ini bukan haul baru. Dia sudah start sama dari bulan apa? Muharram. Cuma ini barang dagangan sudah jadi duit beneran. Yang ini masih belum jadi duit. Ini tetap bergabung ini, tetap gabung. Paham? Nanti ketika di bulan Muharram berikutnya tetap nisabnya tetap nilainya 1 miliar. Dari 500 barang dagangan yang belum laku sama yang sudah berubah jadi apa? Duit. Paham? Ketika duit ini dipakai 400 juta untuk beli rumah, untuk ini macam-macam, tinggal 100 juta ya sudah nanti jadinya tinggal 600 juta. Paham? Ini saya mau kasih logika untuk menjelaskan bahwasanya logika barang dagangan adalah uang dalam bentuk barang. Sampai sini paham? Sudah? Sudah difoto belum? Baik, kita lanjut ya. Paham tidak? Hah? Kok bengong-bengong? Hah? Nggak bilang paham gitu enggak ya? Tatapannya meragukan. Tawadhu, nggak mau ria ya. Saya ulangi, barang dagangan itu logikanya adalah apa? Uang dalam bentuk apa? Barang ya. Makanya nisabnya, haulnya, kadarnya sama seperti duit. Jadi duit cuma satu lagi tambahan. Karena dia adalah uang dalam bentuk barang, yang jadi patokan adalah nilai jual. Yang jadi patokan adalah nilai jual. Ya, karena kalau dia dijual jadi duit nggak? Duit itu yang harga jualnya, bukan harga modal, bukan harga belinya, tapi nilai harga jual. Karena itu akan jadi nilai jualnya kapan? Nilai jual ketika terkena kewajiban zakat. Saya beli mobil harga 150 juta, kemudian ternyata terjadi macam-macam naik pas tahun depan mobilnya harganya 200 juta. Pas kena kewajiban zakat, saya nilaikan mobil ini 200 apa? Juta. Tapi kalau saya beli mobil 150 juta, kemudian saya jual, ternyata turun harga jadi 100 juta. Maka yang jadi barang patokan adalah nilai jualnya 100 apa?
juta. Barang itu naik atau turun yang jadi patokannya untuk dinilai adalah ketika terkena kewajiban apa? Zakat. Jadi setelah terkena haul. Kenapa? Karena logikanya barang dagangan adalah uang dalam bentuk apa? Barang. Barang ini akan jadi duit. Duitnya nilai segini. Paham sampai sini? Oke. Ini ada 4 berarti. 1, 2, 3, 4. Sudah, sekarang kita masih ada lagi yang kelima akibatnya. Akibatnya makanya ini yang kelima pendapat yang dipilih oleh Syafi'iyah juga karena logikanya adalah duit. Yang kelima berarti zakat yang dikeluarkan duit, bukan barang yang dikeluarkan. Zakat yang dibayarkan adalah duit. Zakat yang dibayarkan adalah duit, kecuali nggak ada duitnya. Contoh, saya penjual sepeda. Saya penjual sepeda, kemudian nilai sepeda saya ternyata 500 juta. Ketika haul, nisab sudah dan haul, ketika hari hanya bayar, saya nggak boleh bilang ini ambil sepeda. Enggak, karena yang ini adalah duit dalam bentuk apa? Barang. Sehingga yang dibayarkan bukan sepeda. Atau saya jual sepeda, saya jual motor, saya jual macam-macam. Ya ini nilai toko saya ini 1 miliar. 1 miliar. Maka yang saya keluarkan adalah 25% dari satu duit yang saya keluarkan. Bukan ini sepeda 25%, ini on the deal 25%, ini spotboard 25%. Enggak. Karena barang-barang ini sebenarnya bukan barang zakat. Kenapa dia jadi zakat? Karena diperjualbelikan. Kenapa diperjualbelikan dianggap zakat? Karena dianggap sebagai uang dalam bentuk apa? Barang. Paham sekarang ya? Insya Allah, jadi ada 5 poin. Saya nggak tahu nanti kalau muncul lagi. Tapi ini 5 yang kira-kira logika untuk menjelaskan bahwasanya barang dagangan itu adalah uang dalam bentuk apa? Barang. Sehingga semua yang jadi barometer adalah kondisi dia sebagai uang. Kondisi dia sebagai uang. Paham ya? Baik. Sekarang syarat barang dagangannya. Syarat membayar barang dagangannya. Syarat zakat barang dagangan. Tentunya seperti biasa ya. Ada nisab, terpenuhi nisab. Kemudian apa? Haul. Kemudian apa namanya? Dinilai sebagai memenuhi syarat barang dagangan. Memenuhi syarat sebagai barang dagangan. Ini karena mazhab Syafi'i punya syarat tersendiri. Baik, ini kira-kira yang perlu dibahas. Nisab sudah jelas, ini boleh nisab emas atau boleh juga apa? Nisab perak ya. Tapi kita sudah jelaskan yang lebih tepat nisab apa? Emas, karena emas nisabnya lebih stabil. Haul, ada khilaf tentang haul, khilaf ulama tentang haul. Khilaf ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang jadi patokan, yang jadi bukan khilaf nggak ada, mohon maaf. Haul jelas ya, setahun hijriyah. Nisab ini yang khilaf ya. Ini khilaf tentang patokan nisab. Ada 3 pendapat ya secara umum. Pendapat pertama yang jadi patokan adalah ketika sudah 1 haul. Yang jadi patokan
nisab ketika mencapai haul. Dan ini pendapat Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi antum pertama kali dagang, antum cuma modal 20 juta. Sudah 20 juta. Kata mazhab Syafi'i tidak apa-apa, itu sudah kena haul dari awal. Meskipun belum apa? Nisab. Paham? Jadi ketika antum belum punya, kan padahal belum kena nisab emas. Nisab emas berapa? Sekitar 90 juta. Antum mulai berdagang baru dengan modal 20 juta sehingga nilai barang dagangan antum taruhlah 30 juta. Ini barang beli kalau dijual 30 juta. Berarti belum kena nisab sebenarnya. Tapi kata mazhab Syafi'i, haulnya sudah dihitung. Ketika 1 tahun, haulnya sudah sampai ternyata nilai barang antum 100 juta, kena. Ya. Tapi kalau sudah 1 tahun ternyata masih kurang dari nisab, ya tidak kena zakat. Tapi yang jadi patokan, haulnya sudah dihitung bukan setelah mencapai nisab, paham? Jadi haulnya tidak dihitung ketika mencapai nisab. Tapi haul mulai di start ketika mulai dagang. Yang penting ketika 1 haul sudah mencapai apa? Nisab. Paham atau tidak? Ini mazhab Syafi'i seperti itu, saya ulangi. Jadi haul di start, ya, start sejak mulai berdagang, meski ketika itu belum mencapai nisab. Ketika itu belum mencapai nisab. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat berikutnya bahwasanya yang jadi patokan adalah yang terkena zakat adalah awal haul dan akhir haul. Awal haul dan akhir haul harus mencapai nisab. Jadi saya kalau punya start mulai dagang 20 juta tidak dikena haul, belum. Tapi kapan saya mencapai uang 90 juta baru kena haul. Kemudian ketika misalnya bulan Muharram atau bulan Ramadan, ternyata saya sudah mencapai nisab, berarti saya pasang haul start. Ternyata di tengah jalan barang saya turun menjadi 20 juta karena kerugian macam-macam, tapi Ramadan berikutnya 90 juta lagi, maka kena zakat. Yang jadi patokan adalah start dan akhir. Start haul dan akhir apa? Haul. Meskipun di tengah nisabnya jatuh, tidak sampai nisab, nggak ada masalah. Yang penting start haul mencapai nisab, akhir haul mencapai apa? Nisab. Paham? Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang biasa dipakai oleh kawan-kawan ya. Oh, kurang naik ya. Nah, penting antum dengar saya. Saya naikkan gini ya. Oke. Yang pendapat ketiga yang sering kita pakai seperti zakat-zakat yang lain sebagaimana zakat-zakat yang lain. Yaitu nisab bertahan dari start haul sampai akhir apa? Haul. Nisab harus bertahan dari awal sampai akhir. Dan ini yang biasa dipakai oleh teman-teman. Tapi kalau kita mau mazhab Syafi'i ini ya, ini mazhab Syafi'i. Ini yang dipakai. Yang jadi patokan yang penting ketika sampai haul, nisab sudah 1 tahun sejak ante mulai dagang, 1 tahun sudah. Mencapai nisab bayar, enggak capai nisab enggak usah. Meskipun di tengah jalan jatuh, enggak ada masalah. Baik, paham sampai sini? Paham mazhab Syafi'i? Yang menjadi patokan apa? Di akhir apa? Haul. Apakah mencapai nisab atau tidak? Meskipun startnya tidak mencapai apa? Nisab. Yang memenuhi syarat barang perdagangan, ya. Dua syarat. Yang pertama adalah diperoleh dengan ini mazhab Syafi'i, diperoleh dengan iwat. Iwat itu dengan ada apa? Pertukaran. Contohnya apa? Contohnya seperti jual beli, barter, ijarah, sewa menyewa. Saya kasih jasa, kamu kasih saya duit saya intinya itu contohnya adalah memperoleh dengan iwat. Tapi kalau hadiah,
Meskipun antum menjual belikan, tidak kena zakat. Tidak terkena zakat barang dagangan. Kenapa? Karena antum memperolehnya bukan dengan iwad. Ini madzhab Imam Syafi'i. Madzhab Syafi'i seperti itu. Ya. Seperti pertukaran, maksudnya seperti apa? Seperti jual beli, dan barter misalnya. Ya. Ya. Contoh seperti juga nikah, dengan dia ada iwad, dia seorang wanita, kemudian dia nikah, dia dapat maharnya kemudian dia misalnya dia belikan barang untuk jual beli, itu namanya dia juga dengan ada iwad. Jadi iwad dia nikah ya. Tapi kalau waris dan hadiah tidak. Adapun duit dapat dari warisan dan hadiah, maka adapun barang yang bukan duit yang barang diperoleh dari hadiah atau wasiat atau waris, maka tidak. Kemudian syarat yang kedua, ketika membeli, niatnya untuk dijual belikan, niatnya untuk cari untung dengan diperjualbelikan. Jadi ketika dia beli memang dia niat untuk jadi barang jual beli ya. Kalau dia beli barang misalnya, kemudian bukan niatnya untuk jual beli, dia beli rumah. Setelah itu dia untuk pakai. Tapi kemudian di tengah jalan dia ingin jual. Maka tidak terkena zakat apa? Jual beli. Karena memang waktu dia beli, dia bukan untuk niatnya jual beli, bukan untuk barang dagangan. Ini dua syarat yang dipersyaratkan oleh mereka ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Dan niat ini, kata penulis Al-Mu'tamad, niat ini harus terus berlanjut. Ketika dia beli barang, memang dia niat untuk jual belikan. Saya beli motor, memang saya ingin jual belikan. Ya, meskipun dia pakai di tengah jalan, pokoknya ini saya selalu pasang jual motor, meskipun saya pakai. Selama saya niatnya jual beli, ini beli untuk jual beli, maka ini motor jadi barang dagangan. Kapan sudah mencapai haul, maka harus ada zakatnya. Tetapi kalau ternyata di tengah jalan dia rubah niatnya, saya nggak jadi jual deh. Sudah 1 bulan nggak laku-laku, udah saya pakai sendiri deh. Saya nggak ada iklan lagi, nggak ada iklan jualan. Sudah nggak pakai jualan, saya pakai sendiri. Ketika itu terputus, tidak lagi jadi barang dagangan. Paham? Kapan 2 bulan lagi? Saya ingin jualan lagi deh. Berarti jadi lagi barang mulai start haul, paham? Jadi ketika beli, sejak niat beli, haul start. Dan niat ini harus terus berjalan sampai haul, sampai 1 haul. Kalau 1 haul sudah sampai, kena zakat. Tapi kalau di tengah haul, di tengah setahun itu, dia berubah niatnya, saya ingin pakai aja, saya nggak jual. Iklan-iklannya dia turunkan, saya pakai saja. Sudah, dia nggak jadi barang dagangan. Kapan dia mau lihat, saya mau jualan lagi, 2 bulan berikutnya, mulai start haul lagi. Paham? Start haul dimulai lagi. Paham tidak? Mau dikasih contoh? Contoh. Bulan Muharram saya beli motor dengan niat mau jual beli. Saya punya duit, saya beli mulai dengan motor bekas 2, saya beli. Kemudian saya jual Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak laku-laku. Ya sudahlah. Yang satu saya jual tetap, yang satu saya mau pakai. Yang satu tetap jadi barang dagangan. Meskipun nggak laku sampai Muharram berikutnya, saya keluarkan zakat. Yang satunya tidak jadi barang dagangan. Kenapa? Karena saya sudah niatkan untuk tidak saya jual, saya pakai. Kemudian 2 bulan berikutnya, misalnya Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, saya pingin jual beli lagi lah. Saya mulai jual beli motor yang ini, yang kedua. Nah, motor kedua ini haulnya mulai lagi dari Jumadal Ula, paham? Bukan dari Muharram. Kenapa? Karena sudah terputus di tengah jalan.
Ini kondisi. Kondisi berikutnya misalnya, saya jadi sekarang saya sama antum. Kalau saya punya rumah, kemudian saya mau jual untuk jadi barang dagangan. Saya mau jual rumah dapat untung. Saya beli rumah waktu itu harganya 500 juta. Sekarang rumah lagi naik. Waktu saya beli, saya niatkan untuk saya tempati, bukan untuk saya jual beli. Kemudian ketika 2 tahun berikutnya jadi 1 miliar, saya ingin jual untuk dapat untung. Saya bayar zakat atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena ketika saya beli awal, saya bukan niatnya itu apa? Jual beli. Apalagi kalau saya punya rumah, kemudian saya jual karena kebutuhan, juga tidak kena zakat. Karena ini rumah bukan properti untuk saya cari apa? Keuntungan. Jadi kalau saya pembisnis properti ya jelas, memang sejak awal saya bangun, saya ingin apa? Jual beli, dan saya ingin dapat untung dari jual beli tersebut. Makanya beliau berkata di sini, fa ini istarahu walam yanwi inda tamallukihil mutajarah fala yusbihu ardan tijariyan hatta law nawal mutajarah bihi ba'da dzalik. Jika dia beli satu barang, ketika dia memiliki barang tersebut, dia tidak niatkan untuk memperdagangkan barang tersebut, maka tidak akan pernah berubah menjadi barang dagangan meskipun dia niatkan dagangan setelah itu. Jadi disyaratkan harus ketika beli harus punya niat apa? Jual beli. Kemudian diperoleh dengan tukar menukar. Adapun kalau ada warisan, kita dapat warisan mobil, jual enggak? Dapat warisan tanah, saya jual belikan? Tidak. Meskipun saya perdagangkan. Tidak. Ya. Harus saya beli tanah, baru ketika saya beli tanah, saya niatkan jual beli, kemudian saya jual, itu baru jadi barang dagangan. Sampai di sini paham? Baik, sekarang saya tanya sama antum ya. Ngaku paham, belum tentu paham. Harta yang dimiliki untuk digunakan secara pribadi, kena zakat atau tidak? Tidak. Harta yang dimanfaatkan dan digunakan secara pribadi, akan tetapi jika ada yang menawarkan dengan harga yang cocok, dijual, kena zakat atau tidak? Tidak. Harta yang dimiliki untuk diperdagangkan dan langsung ia perdagangkan, terkena zakat atau tidak? Terkena. Syaratnya apa? Niatnya harus berlanjut sampai haul selesai. Niatnya harus berlanjut sampai haul selesai. Tapi Allah Maha tahu niatnya. Ketika mau kena zakat, saya niatkan untuk pakai, Allah Maha tahu. Malaikat catat ya, malaikat catat. Harta yang dijual karena tidak diinginkan lagi, terkena zakat atau tidak? Tidak. Saya nggak perlu lagi saya jual. Meskipun harganya lebih mahal, meskipun saya dapat untung, saya nggak suka lagi model mobil ini, saya jual. Saya bikin mobil baru, kena zakat? Enggak. Karena itu bukan barang dagangan. Harta yang diniatkan untuk diperdagangkan ketika dibeli, akan tapi yang manfaatkannya sebelum terjual, terkena zakat tidak? Terkena. Karena meskipun dia pakai, tapi iklan jualan jalan terus. Dia pakai ya, tapi iklan jualan jalan terus. Ya, berarti memang dia gunakan sambil dijual. Tetap kena zakat atau tidak? Kena. Harta yang diperdagangkan dan sebelum barang tersebut terjual atau berpindah tangan, disewakan terlebih dahulu. Kena ya, karena meskipun digunakan atau disewakan, dia masih pasang harga jual. Berarti niat jualnya masih belum terputus. Rumah, mobil, dan yang lain yang disewakan, terkena zakat atau tidak? Rumah, mobil yang disewakan terkena zakat dagang atau tidak? Tidak. Karena tidak diperdagangkan. Paham? Masya Allah. Berarti itu benar paham ya? Soal menyewa jual beli jasa, tapi dia bukan barang dagangan. Soal beli. Baik, sampai sini. Sampai sini paham ya? Waris, Allah alam. Mereka kalau dapat warisan meskipun barang dagangan, maka tidak, menurut mazhab Syafi'i ya, tapi mazhab yang lain kena. Selama itu tidak ada bedanya kamu dapat barang dengan beli, atau kamu dapat barang dapat hadiah, kamu dapat barang dengan warisan tetap kena zakat.
Saya lebih condong pada pendapat Ijma, kita bicara pendapat Madzhab Syafi'i, tidak. Karena diperolehnya tanpa ada iwat, tanpa ada tukar menukar. Baik, kita akan bahas paham sampai sini. Baik. Sudah difoto belum? Sudah. Sudah foto belum? Baik, sekarang kita bahas poin yang ini, yang ini mau kita bahas sekarang. Barang siap jual, barang setengah jadi, bahan yang akan dijual tapi belum diolah sama sekali. Nilainya harus tahu, ya. Baik. Nilai barang dagangan. Nilai barang-barang dagangan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, barang siap jual. Yang kedua, barang setengah jadi. Tiga, barang yang belum diolah sama sekali. Contoh, ini adalah barang siap jadi, misalnya rumah jadi, siap pakai, rumah siap pakai. Barang setengah jadi, misalnya rumah belum ada atapnya. Ini biasa properti kan jualan, dia ada rumah yang sudah contoh, yang lain dia baru bikin setengah-setengah. Ya. Ini rumah baru jadi setengah. Kemudian barang yang belum diolah sama sekali, misalnya di sini kalau bicara properti ya, misalnya semen, besi-besi, apa lagi? Batu pasir dan lain-lain ya. Kalau kita bicara baju ya beda, baju sudah siap pakai, baju baru setengah gunting, kain sama benang. Paham? Kalau kita bicara penjual baju, penjahit baju, ada baju yang sudah dijahit, ya. Atau kita bilang contoh kedua, ya, misalnya baju yang siap dijual sudah dijahit, kemudian bisa setengah jadi, ya baju setengah jadi. Kemudian ini kain, benang, apa lagi? Kancing dan lain-lain. Ya, ini contoh. Satu properti, satu penjahit. Ya, ini properti, yang ini apa? Penjahit. Nah, bagaimana menentukan? Kalau ini jelas, ini mudah. Ini sesuai harga jual. Harga jual, paham? Sesuai harga jual. Barang setengah jadi ada 2 kemungkinan. Sudah ada yang pesan dan membutuhkan harganya. Jangan pakai pena merah. Ada yang pesan dan sudah disepakati harganya. Ya, meskipun rumahnya setengah jadi, tapi sudah sepakat kita beli 1 miliar, meskipun setengah jadi, tapi sudah sepakat harganya berapa? 1 miliar. Maka yang harga jualnya adalah harga yang disepakati tadi. Paham? Paham. Kalau belum ada yang pesan, maka diperkirakan berapa harga rumah begini kalau dijual. Kalau mungkin untuk diperkirakan. Ustaz, nggak ada orang jual rumah setengah gini. Kalau ada yang jual, mungkin nanti setengah jadi mau jual lah. Kalau tahu harganya berapa diperkirakan, itulah harga
yang akan digunakan sebagai standar zakatnya. Paham? Kalau tidak tahu harganya, kembali kepada harga modal. Belum ada yang pesan, maka bagaimana? Jika mungkin diperkirakan. Contoh baju, nggak ada yang satu baju setengah jadi satu mau beli. Kalau rumah setengah jadi mungkin. Orang di rumah setengah jadi dia tinggal beres. Kalau baju setengah jadi siapa yang beli? Saya yang beli, nggak ada. Jadi nggak bisa. Ketika nggak bisa diperkirakan, kembali kepada harga modal. Jika mungkin diperkirakan, jika tidak mungkin. Jika tidak mungkin, kembali ke mana harga? Harga modal. Ini harga modal. Atau harga modal atau bukan harga modal, dia harga, orang bilang harga taklifah, yaitu harga modal. Maksudnya modalnya berapa, biaya pembuatannya itu harganya. Kalau tidak bisa diketahui harga jualnya, ya, harga taklifah. Ini keputusan dari, kalau tidak salah, dari Ma'ayir Syar'iyah. Adapun HPP, harga apa itu? Harga pokok penjualannya mungkin saya kurang tahu juga. Tapi intinya diperkirakan harga modal, buatannya biayanya berapa, itulah harga yang ditentukan. Kalau adapun kancing, benang, semen, saya rasa harga modal ini harga modal. Baik, sampai di sini paham? Kenapa barang setengah jadi tetap dianggap? Karena ini akan dijual sama saja. Akan dijual. Baik. Ada yang bertanya? Ya. Ya, harga rumah sudah jadi, meskipun belum ada yang beli, rumah sudah jadi nih, siap jual. Meskipun belum ada yang beli, tetap harga jual. Harga jual maksudnya harga kira-kira lakunya berapa. Misalnya kita taruh 800 juta, kita tahu paling lakunya 600, ya 600-nya yang kena. Paham? Nah, itu pengalaman kita. Kita taruh rumah, taruhnya harganya 800 juta. Tapi kenyataannya biasanya orang tawar jadi berapa? 600. Itu real harganya itu 600 juta itu. Ya, meskipun belum ada yang, kalau sudah ada yang beli sepakat, ya sudah, itu harga yang dipakai. Karena itulah yang akan berubah jadi duit segitu. Ya. Silakan. Ya, rumah itu 3 tahun nggak laku-laku, kena zakat. Setiap tahun ya, rumah ini tahun ini harganya 600 juta. 600 juta 25%, 25%. Tahun depan 800 juta, 800 nggak laku juga. Keluar 25% dari 800 juta. Tahun ketiga rumah ini harganya 1 miliar. Kalau orang beli 1 miliar, tetap 25% dari 1 miliar. 2,5%, 2,5%. Antum properti kan? Nanti dulu ya, nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. 13-14 menit masalahnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Kalau antum properti semua harusnya asunah besar ya harusnya. Makanya saya mandang dengan pandang kecurigaan. Hah? Belum masuk siapa? Oh, di foto aja foto. Di foto, ya. Di foto dulu nanti belakangan biar cepat. Oke. Sekarang saya akan bahas tentang piutang dan utang. Kan kita harus bayar zakat, ada piutang, ada apa? Utang, ya. Zakat. Pertama, zakat hutang. Bukan zakat hutang, apa namanya? Zakat piutang ya. Zakat piutang. Piutang itu antum punya uang di orang ya kan? Iya. Apa namanya? Antum sebagai kreditur atau debitur? Kreditur. Oh gitu ya. Tapi kalau kita lihat laporan di ATM, kalau kredit senang banget ya.
Kalau debit kayaknya sedih ya. Zakat piutang ya. Baik. Khilaf. Ada dua kondisi. Dua kondisi. Yang pertama, piutang tersebut mudah atau tidak mudah untuk dibayarkan. Piutang tersebut sulit untuk ditagih. Sulit untuk ditagih. Yang kedua, piutang tersebut mudah ditagih. Tapi ada jangka waktunya, dia utang sama kita, dia biasanya bayar, tapi temponya 2 tahun, 3 tahun, tapi tahu dia rajin bayar. Pengalaman dari mana kita tahu? Karena kita sudah bermuamalah dengan dia bertahun-tahun dan dia selalu apa? Bayar. Jadi piutang tersebut mudah ditagih. Adapun piutang tersebut sulit ditagih, maka ini tidak ada zakat. Tidak kena zakat. Tidak kena zakat ya. Tunggu ini ada khilaf ya sebenarnya, ada khilaf ya. Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah jika terima hanya zakat tahun. Tahun lama ini orang sudah ditagih 10 tahun kemudian dia bayar. Padahal uang kita di dia kena nisab. Dia pinjam uang 100 juta. Nisab atau enggak? Nisab. Selama 10 tahun uang kita sampai 100 juta. Kapan kita bayarnya? Ketika dia bayar, kita cukup bayar zakat setahun. Pendapat yang kedua, jika terima zakatnya double bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Paham? Yang ketiga, jika terima haul baru start, baru mulai. Ini pendapat Hanafi dan pendapat Ibnu Taimiyah, dan saya lebih condong pada pendapat ini. Ya, karena namanya bayar zakat itu uang harus dalam kekuasaan kita, paham? Dalam kekuasaan kita. Ternyata kita nggak tahu uang kita bisa kembali atau tidak. Kalau kembali, ya berarti hitung dari nol, dari awal, mulai start haul. Ya. Ya, tapi ini pendapat, ini 3 pendapat tentang masalah. Tergantung antum mau merujikan yang mana. Merujikan yang mana. Kalau piutang tersebut mudah ditagih, ya berarti tetap bayar zakat ya. Ya. Coba kembali tadi sesuai dengan cicilan tersebut atau tetap harus bayar secara normal ya. Pendapat ulama kebanyakan bahwasanya kalau piutang mudah ditagih dia bayar normal. Kita punya uang sama dia 100 juta dan dia bayar tiap bulan 10 juta atau tiap tahun 25 juta. Tetap kita bayar zakat 2,5% dari 100 juta. Paham? Tetap kita bayar 2,5 juta, 2,5 juta tiap tahun. Meskipun kita belum terima uang secara total. Ya. Kenapa? Karena orang ini mudah untuk membayar. Hanya saja dia sudah bersepakat dengan kita untuk dibayarkan selama cicilan 2 tahun. Paham? Adapun hutang, sudah belum ini? Sudah? Lanjut, tinggal berapa menit? Hutang. Apakah mempengaruhi kewajiban bayar zakat? Ini juga masalah khilaf. Ya, ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan tidak punya pengaruh sama sekali. Contoh, seorang di tangan dia ada uang 100 juta. Dia punya utang 1 miliar. Uang dia 100 juta sudah kena nisab dan kena haul. Ketika ditagih zakat berarti bayar 2,5 juta. Utang dia 1 miliar. Apakah utang ini menghalangi dia untuk bayar zakat? Karena dia miskin. Uang dia 100 juta, utangnya 1 miliar. Berarti pertama tidak ada pengaruh.
Mau utang 1 triliun, kamu punya uang di tangan 100 juta, harus bayar zakat. Kalau kamu tidak kena zakat, 50 jutanya bayar utang. Jadi 50 juta nggak kena apa? Nggak kena zakat, nggak kena nisab. Nggak apa-apa. Saya bayar 70 juta. Sehingga saya cuma pegang 30 juta. Nggak apa-apa. Karena memang kamu punya hutang. Dan kewajiban bayar hutang diutamakan daripada kewajiban bayar zakat. Kenapa? Karena hutang adalah di antara manusia, hukum asalnya menuntut. Dan Allah asalnya memaafkan. Intinya utang tidak punya pengaruh sama sekali. Yang kedua, utang mempengaruhi. Utang mempengaruhi secara mutlak. Dia punya uang 100 juta, punya utang 1 miliar, tidak kena zakat. Kenapa? Hutangnya lebih besar daripada apa? Uangnya. Jadi pada asalnya uang dia minus 900 juta. Bahkan dia terima zakat. Bukan. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, jadi hutang pengaruh secara mutlak. Pendapat ketiga, hutang mempengaruhi pada harta batin, bukan pada harta zahir. Harta batin maksudnya uang ya. Harta batin maksudnya uang. Harta zahir maksudnya misalnya hewan ya, tumbuhan dan lain-lain yang nampak. Jadi kalau ada orang dia punya uang 100 juta, tapi dia punya utang 1 miliar, tidak kena zakat. Itu sama harta batin, sama-sama harta duit. Tapi kalau dia punya kambing 1000 ekor, dan dia punya uang utang 1 triliun, tidak terpengaruh. Tetap kambing dikeluarkan apa? Zakatnya. Allah alam bisawab ya. Lebih hati-hati pendapat ini. Pendapat ini tidak punya pengaruh sama sekali. Kenapa? Karena di zaman Nabi ketika Rasulullah SAW mengirim petugas menarik zakat, dia tidak bedakan yang punya hutang atau tidak punya hutang. Ketika Nabi SAW mengirim petugas menarik zakat, dia tidak membedakan yang punya hutang atau tidak punya hutang. Ya kalau kamu tidak mau bayar zakat, ya bayar hutangmu, nggak ada masalah, nggak kena zakat. Karena kalau kita begini caranya, banyak orang naik mobil mewah tidak mau bayar zakat. Mobil dia ratusan juta, jamnya jam mahal, sepatunya mahal, istrinya gandeng sana sini. Kemudian dia bayar zakat, utang saya banyak. Itu kamu hidup mewah, utang kamu bayar zakat. Nggak bisa. Nggak ada urusan. Utang kalau kamu nggak mau kena zakat, bayar utangmu. Kalau kamu mau bayar utangmu, kita ambil zakatmu. Paham? Makanya pendapat yang pertama lebih kuat. Inilah yang mungkin mempengaruhi tentang bayar zakat. Kemarin saya juga sudah sebutkan tentang haul. Kalau keuntungan tidak harus haul. Haulnya mengikuti induknya. Paham? Saya sudah sebutkan kemarin, misalnya kita punya barang dagangan senilai 100 juta. Kemudian di tengah jalan dapat untung, sudah berubah menjadi di setengah tahun berikutnya nilainya menjadi 200 juta. Berarti ada pertambahan nilai 100 juta. So, jadi ini haulnya bukan start dari tengah tahun, tapi sejak awal. Karena dia adalah untung dari barang awal. Sehingga haulnya mengikuti induknya. Paham? Paham sampai sini? Baik. Sekarang kita praktek cara menghitung zakat barang dagangan. Rumus menghitung zakat barang dagangan. Baik, caranya gimana? Perhatikan. Nilai barang dagangan. Ini biar gampang ya. Barang dagangan. Sebenarnya kan barang dagangan sendiri, uang sendiri, emas sendiri. Tapi kita biar mudah, kita bilang nilai barang dagangan plus uang yang ada di tangan maupun di ATM, Pak. Uang yang ada, cash maupun uang tabungan, semuanya uang ya. Uang yang ada plus emas yang ada. Emas atau perak yang ada. Karena ini semua saling dianggap satu yang ada ya. Apalagi kalau kepemilikannya barang-barang ya. Kalau pemilikannya beda-beda, nisab haulnya beda-beda. Tapi kita anggap sekarang kita punya harta
Seperti itu tiap tahun, tahun depan begitu juga. Beginilah gampangannya, biar hitungnya mudah. Sebenarnya kalau kita punya barang dagangan sendiri, saya punya emas 2 bulan berikutnya, haulnya beda makanya. Ini emas haulnya beda, ini haulnya apa? Beda. Tapi untuk mudah kita gabungin aja. Ya. Terus ini 1. Kemudian ditambah apa? Ditambah piutang. Piutang yang mudah dibayar, ya enggak? Kalau yang tidak mudah dibayar, yang benar ditunggu aja dulu dibayar baru dikeluarkan zakatnya. Atau menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan Hanafiyah, haulnya ulang start ulang. Kemudian kurangi hutang atau tidak? Hah? Kurang hutang. Kurang hutang atau tidak? Tidak kan? Berarti ini tidak pengaruh. Paham? Ini tidak pengaruh. Kalau enggak ya bayar hutang. Kecuali hutang tersebut dibayarkan. Kalau saya bilang kurang hutang yang dibayarkan, nah itu baru pengaruh. Kalau hutangnya tidak dibayarkan, tidak punya pengaruh. Paham? Dikali hasilnya, dikali 2,5%. Itulah zakatnya. Sudah selesai, begitu sudah. Saya demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.